dipermasalahkan. Berarti kan selama 3 bulan itu terindikasi mereka ini menjual produk ilegal. Apakah ada suatu keadilan untuk Nikita Mirzani di situ? Kan nggak ada. Ya. Berarti apa guys? Berarti selama mereka menjual produk itu yang sudah dicabut izin edarnya, orang-orang yang membeli ini, ya, itu adalah korban dari apa? Dari produk ilegal yang sudah dicabut izin edarnya tapi masih diedarkan. Sekarang kita balik lagi pertanyaannya, mereka kan selalu mempertanyakan tentang NA dari Doktif. Ingat, mereka selalu mempertanyakan itu. Ada satu produknya kan, akhirnya apa, dijual secara ambiar oleh siapa? Doktif tuh. Ya. Kalau misalkan itu produk bermasalah, nggak mungkin dijual ambiar tuh guys. Pasti langsung dicabut tuh, diambil, dicabut, dihilangkan tuh. Kemudian ya mendekati orang-orang yang bersuara untuk produk media. Kan ini enggak. Yang melakukan itu siapa? Yang tiba-tiba mendekati orang-orang ini yang sudah bersuara lantang gitu ya, agar supaya nggak dibahas lagi, itu siapa? Ya berarti kan ada sesuatu yang berusaha untuk apa, ditutupi di situ. Ya. Makanya saya tuh ketawa ketika mereka ini ke BPOM kemarin. Kenapa baru kemarin mereka ke BPOM yang mempermasalahkan produk Doktif? Kenapa nggak dari tahun 2025? Produknya RG juga itu dipermasalahkan sama mereka yang sudah jelas-jelas dicabut izin edarnya, tapi masih ada indikasi diedarkan atau dijual secara publik di Tok-Tok ataupun di marketplace. Kan seharusnya dari 2025 kalau mau menyelamatkan siapa? Kalau mau menyelamatkan masyarakat Indonesia. Ini kan enggak. Ya, karena apa? Bos besar gitu ya. Dari statement pernyataan mereka aja berubah-ubah. Ya. Kalian bisa lihat ya, statement saya apakah berubah dari tahun 2025 sampai 2026? Apakah berubah statement saya? Kan enggak. Apakah saya berubah juga ya ketika saya bilang seperti ini ya, Nikita Mirzani ya, kemudian Doktif, kemudian Dokter O ya, itu juga kan saya selalu bilang gitu ya. Yang akan membuka kotak Pandora itu ya mereka guys, sebenarnya. Misteri terbesar bahkan abad ini gitu ya, di dalam dunia perskincarean gitu ya. Ya mereka ini pionirnya guys. Ya, mereka pionirnya. Seperti itu ya. Apabila tidak ada yang bersuara seperti ini, maka yang akan terjadi adalah apa? Makin hancur. Makin hancur. Dari kasus ini, kita bisa menemukan beberapa hal keganjilan-keganjilan. Dari mana? Dari BPOM contohnya. Ya, dari BPOM. Sehingga apa? Keluar dari mulutnya sendiri. Tentang apa? MBG itu. Nggak ada dana. Dananya nggak ada, jadi nggak kerja. Berarti selama ini mereka tidak bekerja. Iya, pantas aja banyak yang keras makanan MBG. Bahkan di daerah Cakung belum lama ini kejadian lagi. Ya, ini bukan kasus Nikita Mirzani, ini bukan kasusnya Doktif, ini bukan kasusnya Dr. Oki. Ya, tapi ini kasus seluruh masyarakat Indonesia. Kalian bayangkan ketika produk-produk bermasalah itu kalian pakai, sedangkan kalian misalkan ya sedang hamil gitu. Ini kan bisa mengganggu adanya kehamilan kalian guys. Ya seperti itu. Saya baca lagi di komentar kalian. Master, kata Nepos yang harus masuk itu Doktif, bukan mereka. Dan iya, karena itu kasusnya sudah sidik itu titanium. Ya kita sih berharapnya dia mangkir lagi dari panggilan. Ya, nggak usah datang dah. Bener, nggak usah datang sampai nanti ada yang jemput. Kalau udah ada yang jemput mau ngomong apa? Berarti kan selama ini panggilannya sudah diindahkan. Ya, framing dari mereka itu sebenarnya sudah nggak masuk lagi sekarang guys. Framing dari mereka. Mereka ini lagi buntu nih, mau framing apa lagi? Sekarang kan yang mereka framing adalah ya uang 4M itu yang mereka framing.
Karena itu yang bisa mereka bahas. Ya, kenapa saya nggak mau bahas itu? Karena saya nggak mau masuk ke dalam drama-drama itu, guys. Ya, dari 2025 kan saya udah bilang, saya nggak mau masuk ke dalam drama-drama mereka. Karena saya berdiri di dua kaki saya sendiri. Tidak menclok sana, menclok sini. Nggak ada. Saya nggak mau, saya harus fokus terhadap siapa? Kasus-kasus yang saya kawal. Seperti itu. Kalau dibilang saya pansos dari kasusnya Nikita Mirzani, nggak ada saya pansos. Sebelum kasus Nikita Mirzani ini naik, ya saya sudah ada di beberapa channel YouTube maupun televisi, guys. Gitu ya. Anggia Master, kalau kata Master Pemani kita kalah berarti Amin Niki gagal dong dapat uang ganti ruginya. Sekarang yang saya lihat seperti itu. Tapi nanti ketika di peninjauan kembali, ya sudah ada setitik cahaya nih. Ini sekarang kan sudah ada setitik cahaya. Kasus ini kan sudah dikawal, ya. Ikhlaskan PMH yang sekarang, fokus nanti tuntutannya adain lagi. Tapi nanti tuntutannya 1 triliun. Jangan nanggung, kalau sekarang kan masih berapa ratus miliar ya. Nanti ke depan 1 triliun itu mulai dihitung dari sekarang kerugiannya. Ya. Dan itu saya lihat bisa menang nanti ke depan. Kalau untuk yang sekarang dari 2025 kan saya sudah katakan, ya ini kecil untuk kemungkinannya bisa menang. Ya mohon maaf. Akan tetapi dari kasus ini kita bisa melihat apa? Status karyawan dengan gaji 6 miliar sekian. Kemudian juga kita bisa melihat apa? Produk yang sudah dicabut izin edarnya itu masih terindikasi diedarkan. Ya. Setidaknya seperti itu, guys. Ada bukti baru yang nanti bisa disertakan di dalam peninjauan kembali. Ya. Ini seharusnya kan menjadi suatu tanda tanya besar. Sama seperti lawyernya Niki yang mengatakan bahwasannya apa? Bahwasannya apakah masuk di akal, logika kalian masuk dengan status karyawan dengan gaji 6 miliar sekian. Kemudian kok yang melaporkan dia bukan owner dari produk yang direview oleh Nikita. Padahal kan dia statusnya karyawan, bukan ownernya. Ya, banyak sekali ya kalau misalkan kita mau jabarkan keganjilan-keganjilan yang ada tuh banyak, guys. Ya, seperti itu. Nuratmawati Nepos nyamperin di live orang-orang tapi yang di live nggak sadar. Ya, biarin aja. Biarin. Mumpung masih bisa megang HP, biarin aja. Nanti kan kalau misalkan sudah naik lagi ya, statusnya sudah naik lagi kan udah makin tantrum itu nanti. Iya. Buat kalian yang belum follow silahkan kalian bisa follow akun TikTok official Master Blackjet. Dan juga kalian bisa share live ini, semoga bisa bermanfaat juga untuk yang lainnya. Terima kasih yang sudah melakukan itu semua. Buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi, tapi itu bermahar, kalian bisa inbox saya, silakan kalian bisa bertanya apa saja perihal permasalahan kalian sampai waktunya habis. Ini tidak ada hubungannya dengan Nikita Mirzani ya, tidak ada. Ntar ada lagi framing ya, saya membawa kasus itu lagi. Ini mah permasalahan pribadi kalian yang mau kalian konsultasikan ya, seperti itu. Kalian bebas kok ya bertanya apa saja di dalam live saya, tidak harus perihal Nikita Mirzani, tidak harus perihal Doktif gitu ya. Kalian bebas untuk bertanya apa saja, guys. Jadi saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan kalian. Apabila nanti ada yang belum saya jawab, berarti itu PR buat saya. Nanti di live saya selanjutnya saya akan jawab ya pertanyaan kalian. Kalau misalkan ada yang bertanya perihal info-info ya, kalau saya belum yakin dengan info itu, saya harus bisa memfilter dulu. Ya, itu jadi PR buat saya ya. Kita dari siapa tuh? Steven Ardian tuh ya. Berarti ketika PK Niki memang bakal ada tuntutan
yang lebih besar ya nominalnya master dari Nikkei. Ya kalau misalkan PK itu berhasil nanti itu kan bisa menjadi satu dasar juga untuk ya perdatanya dipermasalahkan juga. Jadi kan selama ini kan kita bisa menghitung tuh kerugiannya berapa. Selama di penjara ya kan berapa tuh kerugian. Kalau misalkan dihitung satu kali dia endorse ataupun satu kali dia iklan dan lain sebagainya, itu kan bisa dihitung nanti kerugiannya. Itu kerugian material, kemudian kerugian imaterial, ya, bagaimana perasaan dia di dalam, bagaimana perasaan keluarganya, bagaimana perasaan anak-anaknya, ya, itu juga bisa dihitung. Ya, masukkan aja ke dalam nominal. Ya, tolong dikoreksi jika saya salah. Udah 1 triliun aja nanti, saya lihat mau bisa menang ini. Tapi bukan yang sekarang ya. Yang sekarang mah ya udah dah, ikhlasin aja itu yang saya lihat. Ya mudah-mudahan bisa menang gitu ya, mudah-mudahan. Tapi setidaknya sudah ada beberapa poin yang didapatkan di PMA ini yang bisa dijadikan apa nanti bisa dilampirkan juga itu mungkin di peninjauan kembali. Ataupun bisa juga nanti untuk aparat yang berwenang melihat ini sebagai suatu kesatuan untuk apa proses laporan yang sedang berjalan perihal produknya, ya kan? Kan sekarang yang produknya itu yang jarum-jarum itu kan sedang berjalan prosesnya guys. Jadi proses ini berjalan, ya. Dokter itu akan menjadi saksi di dalam laporan ini. Karena dokter kemarin udah bilang udah dapat kertas ya kertas untuk menjadi saksi kalau nggak salah, tolong dikoreksi gitu. Jadi penting ini ya, penting juga. Karena apa? Ya karena dari sini nanti semua bisa terbongkar. Ini semua saling berkaitan, satu kesatuan. Makanya kan Ibu Rieke Diah Pitaloka mengatakan di dalam pertemuan dengan Komisi Yudisial kemarin, TPPU itu tidak berdiri sendiri. Coba kalian perhatikan kata-kata itu. TPPU itu tidak berdiri sendiri. Ya, harus diusut juga sumber dananya itu dari mana. Ya, sumber dana yang diberikan dari mana. Kemudian kemarin di fakta persidangan PMA sudah ditemukan ya bahwasanya ada status karyawan dengan gaji 6 miliar. Apakah ini masuk akal? Ya. Apakah ini masuk di akal dan di logika? Kalau misalkan dalam sebulan aja segitu gitu ya. Berarti pemasukan mereka ini sebesar apa? Itu kan jadi pertanyaan guys. Dapat dari mana nih uangnya? Apakah pure ya produk mereka yang laku di pasaran itu kan bisa dirunut itu nanti berat gitu kan. Diperiksa semua aliran dananya dari mana dan lain sebagainya. Ini membuat ketakutan dan ketar-ketir jantungan. Makanya kan saya bilang ini sama seperti makan buah si malakama guys. Maju kena, mundur kena. Dia mau ngeles ke samping kena, kiri kanan tetap kena. Iya. Apalagi sekarang udah dikawal kan, makanya teriak ya. Saya juga masyarakat Indonesia, saya butuh keadilan gitu. Seperti itu guys. Ya. Karena ini sudah 1 jam, makanya saya harus mengakhiri live ini. Jangan lupa kalian follow akun TikTok official Master Blackjet dan juga kalian share besok. Saya akan kembali hadir di waktu dan jam yang sama antara jam 8, 9, 10 ya, kalian pantengin aja. Ya, antara jam itu. Tapi biasanya saya ambil tengah-tengah jam 9 malam guys. Ya, terima kasih yang sudah hadir di live-nya Master Blackjet. Sehat selalu, berkah selalu, tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya yang baik. Sampai berjumpa besok malam di live Master Blackjet selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.